Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih. Kami menyaksikan firman diberitakan melalui sakramen baptisan tadi, di mana kami menyadari kami telah menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah yang telah ditebus. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman yang diberitakan. Sekali lagi Tuhan memberkati kami, membuka hati pikiran kami untuk menjadi orang-orang yang terus bertumbuh dalam kebenaran, dikoreksi oleh firman-Mu, dipimpin oleh firman-Mu untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang berjalan di tengah dunia, diteguhkan dengan firman-Mu. Sekaligus dengan firman-Mu, persiapkanlah kami juga untuk memasuki sakramen perjamuan. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama membuka Kisah Para Rasul pasal 16. Kita membaca pada hari ini khusus dari ayat 13 hanya sampai yang ke-15 saja. Kisah Para Rasul pasal 16 dari ayat yang ke-13 hingga yang ke-15. Saya akan membacakan buat kita semua di tempat ini untuk kita sama-sama memperhatikan Alkitab kita. Demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai yang ke-15. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan, yang diberitakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajar kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikian pelayanan Paulus di kota Filipi. Bapak Ibu sekalian, di dalam perjalanan kisah eksposisi Kisah Para Rasul yang kita telah pelajari selama setahun di tempat ini, hari ini kita melanjutkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 16, di mana kisah ini mencatat tentang perjalanan misi Paulus yang kedua. Dahulu dia bersama Barnabas, setelah selesai pelayanan misi pertama dan konsili di Yerusalem, mereka akhirnya kembali memulai pelayanan misi. Tetapi dalam konflik mereka berdua, sehingga akhirnya sekarang Barnabas pergi bersama Markus, sedangkan Paulus meneruskan kembali pelayanan misi keduanya bersama dengan Silas, Timotius, dan Lukas yang menulis kitab Kisah Para Rasul ini. Maka di dalam perjalanan ini Allah telah memimpin perjalanan mereka sekaligus menutup perjalanan mereka. Tuhan tidak mengizinkan mereka pergi ke Asia. Hatinya Paulus mau ke Asia, tapi Tuhan terus tutup. 2 kali terus ditutup, tidak bisa dibuka jalan. Walaupun kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan menutupnya. Apakah jalan yang tertutup, adakah hati mereka yang digelisahkan. Alkitab tidak kasih tahu. Alkitab hanya memberitahu bahwa mereka ditutup jalannya oleh Roh Kudus, ditutup jalannya oleh Yesus untuk ke Asia. Yang karena kita tahu bahwa ternyata perjalanan pelayanan ke Asia itu nanti porsinya Petrus. Menarik saudara ya, mereka dibukakan Tuhan untuk pergi ke Eropa, Paulus ke Eropa dan Petrus ke Asia. Secara kemampuan pengertian, memang Paulus orang yang belajar filsafat. Itu sebab Tuhan tidak pernah salah kirim orang untuk kepada kaum cendekiawan itu, ditaklukkan pikiran mereka. Maka butuh orang-orang yang belajar untuk mengerti celahnya. Maka Paulus yang berhadap-hadapan dengan para filsuf membawa mereka untuk menerima Kristus. Sementara Petrus, ya dia dari kampung hanya seorang nelayan, tapi diurapi Allah menjadi pengkhotbah besar keliling Asia. Walaupun nanti dia sampai ke Roma juga, tapi dia banyak sekali mempertobatkan orang melalui khotbah-khotbah besarnya. Nah, ini cara Tuhan bekerja. Maka di dalam pergumulan Paulus, Silas, Timotius, dan Lukas, mereka nggak tahu mau kemana. Sampai akhirnya di dalam satu malam, di dalam pasal 16 awal, mereka melihat penglihatan, yaitu khususnya Paulus mengalami penglihatan tentang teriakan orang Makedonia. Datanglah, tolonglah kami. Maka itu yang membuat menjadi konfirmasi mereka bahwa Tuhan menggerakkan mereka untuk pergi ke Eropa.
Jadi dari kota mereka melayani di Antioquia, setelah mereka menggembalakan jemaat yang dulu mereka telah dirikan, mereka berjalan ke Troas. Itu perjalanan bermil-mil jauhnya, berminggu-minggu jauhnya. Dari situ mereka berlayar ke Samotroke. Dari Samotroke mereka lewat Neapolis, karena itu memang pelayarannya. Dari Neapolis mereka berjalan ke kota Filipi. Ini tempat yang kita baca hari ini, bahkan mereka melayani kota pertama di Eropa adalah kota Filipi. Pada saat itu memang Makedonia namanya ya. Belum ada pembagian pada zaman itu Eropa Asia. Sekarang kita yang membagi itu, tapi untuk kita melihat secara mappingnya ini yang terjadi. Nah konteksnya kita lihat sedikit saudara-saudara sekalian di dalam apa yang Tuhan pimpin untuk Paulus dan rekan-rekan pergi ke Filipi. Filipi itu adalah salah satu kota yang sangat besar di dalam kerajaan Romawi. Filipi dikenal sebagai kota kosmopolitan. Dari berbagai macam bangsa berkumpul di situ, para cendekiawan juga ada di situ, orang-orang kaya ada di situ, para veteran jenderal-jenderalnya Roma yang sudah tua diberikan hadiah oleh kaisar kasih tanah daerahnya itu di Filipi. Jadi mereka sudah punya uang dulu jenderal segala macam, sekarang pensiunnya di Filipi. Nah ini tempat kotanya, kota kosmopolitan yang sebenarnya dulu wilayah jajahannya Yunani, tapi setelah Yunani kalah Romawi menduduki, nah ini menjadi salah satu kota mewahnya. Maka di bawah pemerintahan Romawi, kota ini menjadi pusat militer yang strategis karena jalan darat, karena jalan laut, di situ titik temunya. Dan menjadi kota yang sangat penting di dalam urusan ekonomi dan politiknya Roma. Distribusi, perjalanan semua lewat dari situ ya. Maka itu begitu pentingnya kota Filipi. Dan sering juga kota ini di dalam zaman itu disebut sebagai miniaturnya Roma. Ya Roma pemerintahan, pusat pemerintahannya, tapi bayang-bayangnya miniaturnya itu kota Filipi. Sedemikian pentingnya kota ini. Jadi ada banyak veteran Romawi tinggal di sana. Mereka tinggal menikmati hidup di sana. Itu sebab kemewahan menjadi prioritas di sana. Ini kota yang sangat-sangat mewah. Penduduknya percaya kepada para dewa. Jadi penyembahan berhala juga di situ. Mereka harapkan dengan cara seperti itu tanda mereka menjadi orang-orang yang telah diberkati oleh para dewa. Khususnya dewa terbesar pada saat itu adalah dewa Zeus yang mereka puji. Makanya nanti kalau Bapak Ibu baca terus setelah waktu Paulus nanti keliling pelayanan, ada seorang perempuan budak yang akhirnya teriak di dalam ayat bawahnya ya, ayat 17. Ia mengikuti Paulus dan kami kata Lukas, dan beberapa belakang sambil berseru katanya, wanita ini, budak ini mengatakan, orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Saudara jangan berpikir bahwa dia mengenal Kristus, tidak. Di dalam konsep orang Yunani, Allah yang maha tinggi itu Zeus. Jadi sembari melihat, wah ini orang penting, Paulus orang penting. Tapi orang pentingnya siapa? Allah yang mana? Itu sebab Paulus terganggu dan dikatakan, mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Kata keselamatan itu juga bukan bagian hal yang asing buat mereka. Jangan berpikir keselamatan dalam konsep kita ditebus untuk mendapatkan keselamatan bertemu muka dengan Kristus. Bukan. Urusan keselamatan, kabar baik buat mereka adalah prosperity, berkat dan segala macamnya. Nah ini yang membuat mereka terus diteriakkan dan terganggu dengan berita seperti benar tapi palsu dari budak perempuan yang dipenuhi dengan roh ini. Jadi status orang-orang yang ada di Filipi itu status yang sangat mewah. Pertama, mereka kewarganegaraan Romawi, tidak ada yang boleh ganggu sembarangan. Kedua, mereka ex dari tentara, jenderal, veteran. Mereka punya power, mereka punya keselamatan, kenikmatan, ada hormat di situ karena orang-orang yang masih berpengaruh. Panggil prajurit pasti masih sungkan, senior kok gitu ya. Punya kekayaan, punya kenyamanan dan semua hal. Jadi kota ini menjadi kota yang sangat-sangat luar biasa. Semua yang diidamkan dunia ada di kota Filipi. Semua yang diharapkan, dimimpikan orang, cita-cita menjadi hidup yang paling enak itu seperti orang di Filipi. Kalau di Roma masih harus kerja, pemerintahan segala macam. Di Filipi tinggal hidup enak. Gitu ya. Makanya nanti pedagang-pedagang mewah datangnya itu ke Roma.
encek-encek kaya di situ tinggal iseng, nggak mau tahu mau ngapain lagi ya, beli barang-barang mewah, beli kenikmatan dan segala macam. Bahkan juga dicatat para wanita-wanita dibawa ke sana untuk melayani para orang-orang kaya ini. Nah, ini yang terjadi. Maka di dalam konteks seperti itulah Bapak Ibu sekalian, Paulus, Silas, Timotius dan Lukas pergi untuk melayani. Mereka harus memasuki wilayah di mana segala macam kekuatan, segala macam kuasa sedang bekerja di kota itu. Bagaimana mereka bisa melayani? Sepertinya sudah tidak ada alasan, bukan hanya sepertinya, memang secara rasional tidak ada alasan untuk menerima mereka, orang-orang di Filipi itu, untuk menerima kabar baik, Injil. Saudara perhatikan ya, waktu Paulus membawa kabar Injil, Evangelion, kabar baik, itu bukan kalimat asing bagi kita, itu bahasa Yunani. Bagi mereka, mereka sudah menerima kabar terbaik. Mereka paspor Romawi, mereka hidup enak, mereka kaya, sudah apalagi nggak ada yang ganggu. Inilah kenikmatan hidup. Jadi sekarang ada berita Injil yang lain yang diberitakan oleh Paulus. Berita apa ini? Tidak masuk akal. Nah, makanya terlalu susah untuk mengabarkan Injil kepada orang yang hidupnya itu sudah tidak ada masalah. Kalau orang ada masalah kan cari pengharapan kan ya. Kalau orang semuanya enak hidupnya, lalu dikasih tahu Tuhan Yesus juru selamat. Oh, sopo ikut Tuhan Yesus. Apalagi kalau dengar berita Yesus orang Nazaret. Ya elah, enggak punya paspor Romawi lagi. Siapa dia? Tukang kayu. Ya elah, apa karyanya? Mati disalib telanjang. Wah, itu Tuhan gila itu. Ah, itu bagi mereka. Tidak gampang untuk menginjili. And yet Tuhan memimpin mereka ke Eropa. Dan kota pertama bukan kota ecek-ecek, kota abal-abal. Langsung menjadi gambaran miniatur Roma yang pertama kali dilayani. Mereka yang tinggal di sana punya kebanggaan besar dengan kota mereka. Punya kebanggaan besar dengan status mereka yang dihormati. Maka orang mau dagang-dagang sayur, buka bisnis di situ no hope lah, tidak ada tempat. Tapi kalau kamu punya dagangan mewah, datang ke sana pasti laku. Mau bicara tentang perhiasan, bawa saja ke Filipi karena itu memang kota kaya. Jadi di tengah-tengah pelayanan Paulus dan rekan-rekan, mereka harus pergi kepada kota besar itu dan setidak-tidaknya 3 di antara segala kuasa besar di kota itu sedang diperhadapkan dengan Paulus dan rekan-rekan. Apa yang mereka harus hadapi? Pertama, mereka harus mengalami kuasa spiritual. Minggu berikut di dalam Agustus nanti kita akan melihat pasal ayat 16 seterusnya tentang bagaimana mereka harus berhadapan dengan si wanita budak ahli sihir yang dipenuhi roh itu. Kekuatan itu begitu penting di sana. Lalu mereka harus berhadapan-hadapan dengan kekuatan uang, kekayaan. Bagaimana mengconvince orang yang merasa tidak perlu apa-apa tetapi melihat segala sesuatunya sampah karena Kristus. Saudara ingat ya, di mana di kitab kepada kota apa Paulus bilang segala sesuatu kuanggap sampah karena pengenalan akan Kristus. Kitab apa? Filipi, saudara, Filipi. Karena memang ketika mereka mengambil komitmen menjadi Kristen, mereka akan terasing. Jadi ini bukan kitab asal tulis kepada siapa dan bagaimana. Konteksnya masing-masing. Maka orang-orang Filipi yang sudah begitu nikmat, sekarang menjadi menerima Kristus. Relakah dia untuk menganggap sampah segala sesuatu? Artinya hatinya tidak terikat lagi kepada hal itu tapi melihat kepada Kristus. Nah, itu yang dituliskan oleh Paulus menjadi teladan bagi jemaat di Filipi. Jadi dia harus pertama kali menginjakkan kaki. Berhadapan dengan kekuatan spiritual, berhadapan dengan kekuatan uang. Dan juga nanti berhadapan dengan kekuatan politik dan agama. Itu sebab ketika nanti diusir roh jahat itu, uangnya hilang, mereka tidak bisa pakai lagi perempuan itu untuk meramal ke bisnis mereka. Maka mereka ngamuk karena memprovokasi dengan berita bohong. Paulus telah jadi huru hara, ganggu kenyamanan di kota ini. Maka mereka berusaha untuk menangkap dan mematikan Paulus di tempat itu. Nah, ini yang menjadi tantangannya. Tapi kita akan lihat ini dalam pertemuan selanjutnya di dalam pembahasan. Secara ringkas kita melihat pelayanan pada hari ini. Di dalam ayat yang tadi kita baca, mereka tidak
bisa begitu saja berjalan. Paulus dan rekan-rekan tidak bisa begitu saja untuk jalan ke tengah kota lalu street preaching di situ. Dulu mereka di Yerusalem bisa langsung berdiri di pinggir jalan khotbah-khotbah langsung. Nah ini kotanya orang, sudah punya sistemnya. Para jenderal di situ tidak mau terganggu dengan kebisingan dan huru-hara. Ini kota paling aman, siapa berani melakukan masalah di situ. Jadi kalau Paulus langsung berdiri di tengah kota dan langsung khotbah, sudah barang pasti pihak berwenang akan menangkap dan ya sudah dipenjarakan begitu ya, karena dianggap pengacau. Itu sebab mereka tidak bisa lakukan itu. Maka apa yang harus dilakukan Paulus dan rekan-rekan? Biasa kemana mereka pergi ke kota, mereka cari apa? Sinagog. Masalahnya, karena ini kota sentral dari salah satu bagian kota Roma, orang Yahudi tidak berpengaruh di situ. Maka mindsetnya orang Yahudi bikin sinagog itu harus di tempat kota yang penting. Berarti tidak ada orang Yahudi penting di kota itu, maka tidak bisa bikin sinagog karena butuh power untuk bisa bikin sinagog. Nah sekarang nggak ada sinagog. Jadi yang ada bagaimana? Nah beberapa orang Yahudi dan atau penganut agama ikut agama Yahudi, mereka pergi yang namanya ke tempat doa. Tapi di mana mereka bisa bikin? Para dewa sudah terlalu penting di kota, maka mereka tidak dihitung di pinggir. Maka itu yang dikatakan waktu Pak Urus berjalan, lokasi yang sangat informal di tepi sungai di luar kota. Makanya Paulus bilang, aku sudah menduga mereka ada di situ. Dia memang harus mulai dari pinggir untuk mulai mengabarkan Injil. Maka mereka tinggal beberapa waktu di kota itu. Dan saya percaya di dalam perjalanan pelayanan mereka kurang lebih mungkin bisa berminggu-minggu atau 1-2 bulan di kota Filipi pertama kali. Saya percaya banyak orang yang dipertobatkan melalui pelayanan mereka. Akan tetapi di dalam hal ini hanya dituliskan oleh Lukas mewakili beberapa orang yang bertobat. Kenapa? Saya percaya bahwa banyak orang yang bertobat dari pelayanan Paulus karena faktanya di dalam surat yang akan dituliskan oleh Paulus di dalam menggembalakan jemaat. Salah satunya surat Filipi karena dia tahu ada jemaat di sana. Dan di dalam catatan surat Filipi kita mengerti bagaimana melihat gambaran dari suratnya Paulus itu, komunitas di dalam jemaat Filipi itu bertumbuh besar. Nah itu yang terjadi dan bahkan Paulus mengatakan ucapan syukur karena jemaat Filipi itu concern mendukung pelayanannya Paulus. Nah ini jemaatnya sangat sehat sebenarnya, sangat bertumbuh. Melalui pelayanan yang sebentar Paulus bisa menjangkau orang begitu banyak di sana. Akan tetapi sekali lagi Lukas hanya memilih 3 gambaran dari pertobatan dari sekian banyak orang yang bertobat di kota itu yang disebutkan di tempat ini, bukan karena 3 orang ini yaitu siapa tadi? Lydia, lalu si wanita ahli sihir yang adalah budak dan nanti si kepala penjara. Ini yang digambarkan. Bukan berarti mereka lebih menonjol daripada orang-orang lain di Filipi. Bukan. Melainkan ekspresi yang dituliskan Lukas melalui hal ini adalah melalui gambaran dari 3 orang ini. Menunjukkan bagaimana Allah meruntuhkan seluruh kekuatan yang ada di kota itu. Kekuatan uang mewakili dari Lydia. Kekuatan sihir mewakili dari perempuan budak itu tadi. Kekuatan politik, militer, agama diwakili oleh kepala sipir penjara. Nah ini yang terjadi. Jadi latar belakang dari mereka bertiga berbeda-beda tetapi dapat dipersatukan. Gak ada konsep pemersatuan. Wanita budak bagaimana bisa bersatu dengan orang wanita kaya. Bagaimana bisa bersatu dengan kepala sipir penjara yang punya kerajaan Romawi demikian. Gak mungkin. Tetapi di dalam Kristus. Bukan lagi berdasarkan status kewarganegaraan Romawi yang mempersatukan mereka, melainkan karena penebusan di dalam Kristus. Orang-orang yang beragam ini, orang yang tidak punya kepentingan satu sama lain ini, orang yang tidak punya tempat untuk bisa duduk bersama ini karena sama-sama berbeda, tapi sekarang dipersatukan di dalam Kristus. Ini gambaran apa saudara? Gereja. Lah ini. Orang-orang yang satu sama lain tidak punya kepentingan ini. Umur kita beda-beda, bisnis beda-beda, pekerjaan beda-beda, suku beda-beda. And yet dipersatukan. Gambaran ini yang Lukas mau kasih tahu melalui hadirnya Injil mendirikan gereja
di dalam keragaman. Maka di satu sisi kita melihat betapa pentingnya kota ini, kota kosmopolitan yang begitu besar dan sudah tidak memerlukan apa-apa lagi. Sudah mapan, sudah enak. Semua yang diharapkan orang ada di kota ini. Tetapi justru ini konfirmasi. Kisah Para Rasul mencatat bahwa kota yang begitu besar dan begitu mapan ini adalah kota yang paling gelap. Karena apa? Mereka bukan hanya tidak mencari pengharapan, mereka tidak tahu pengharapan yang sebenarnya. Buta mereka di dalam kegelapan. Kota yang begitu terang dengan segala fasilitas, dengan penerangannya, tapi menjadi kota yang paling gelap karena menuju kepada kebinasaan. Justru di situ terang Kristus juga sedang dinyatakan. Lukas sengaja mengisahkan bagaimana Injil Kerajaan Allah bekerja menaklukkan segala kuasa. Diwakili dari 3 kuasa yang ditaklukkan. 3 kelompok yang total berbeda ini. Lydia penjual kain ungu menggambarkan penaklukan status sosial yang tinggi. Budak perempuan dengan roh tenung dari status sosial yang paling hina dan paling rendah, tetapi juga diterima oleh anugerah. Kepala penjara yang mewakili status sosial orang menengah secara ekonomi, tapi punya kewarganegaraan Romawi juga dipertobatkan dan diterima oleh anugerah Allah. Ketiganya saudara adalah anggota dari jemaat perintisan kota Filipi. Ini jenis orang-orang yang akan menjadi gereja mula-mula di Filipi. Terlalu heterogen, and yet menjadi gereja yang bertumbuh dengan besar. Karena apa? Bukan karena kemampuan mereka, bukan karena kehebatan mereka, tetapi karena anugerah, sola gratia. Sama seperti kita, siapa kita orang-orang yang tidak layak ini, and yet kita mendapatkan penebusan Kristus menjadi orang-orang yang dipersatukan. Maka sungguh menakjubkan memang ketika kita mengamati kota Filipi ini, melihat daya tarik universal Injil bisa mengubah kota ini. Bahwa Injil dapat menjangkau begitu banyak orang dari berbagai lapisan yang beragam dengan latar belakang yang berbeda-beda, tapi bisa dipersatukan. Zaman itu nggak ada, semua orang punya koloninya, orang miskin punya agamanya tertentu, negara tertentu punya dewanya tertentu. Tapi Injil satu-satunya pertama kali yang menerobos ke seluruh dunia, mempersatukan orang dari berbagai latar belakang di dalam satu kesatuan sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Inilah kuasa Injil. Dan bagaimana kita melihat efek pemersatuan dari kuasa Injil itu. Bahwa Injil dapat mengikat mereka bersama-sama menjadi keluarga. Jadi satu. Tidak ada kepentingan bersama. Tidak ada kebutuhan yang sama yang mempertemukan mereka. And yet di dalam kasih Kristus mereka jalan sama-sama menjadi gereja yang bertumbuh. Tentu saja saudara sekalian, Injil juga menjadi satu gerakan yang memecah komunitas. Ini paradoksnya Injil. Di satu pihak Injil itu mempersatukan, tapi di sisi lain ternyata Injil itu memecah. Kok bisa? Bagi orang-orang yang menolak Injil itu akan menggoncangkan, dan faktanya kota itu tergoncang dari apa yang dikerjakan Paulus. Hanya gara-gara tengking itu roh jahat keluar, habis kota itu tidak bisa kaya lagi. Mereka ngamuk, goncang kota itu. Tetapi bagi orang-orang yang menerima Injil dari berbagai latar belakang yang sama sekali berbeda, bisa dipersatukan karena menerima kasih karunia Tuhan. Maka melihat kisah pertobatan dari 3 tokoh yang Lukas catat ini menjadi satu hal yang sangat indah. Khususnya hari ini kita hanya melihat di dalam kisahnya Lydia, di dalam bagian penutup pada renungan pada pagi hari ini. Siapa dia? Saudara-saudara, Lydia yang dicatat di sini. Tidak penting banget. Dulu pertobatan Petrus khotbah 3.000 orang bertobat. Oke lah, Lukas catat. Dulu Stefanus para diaken dipakai Tuhan. Oke lah, wajar dicatat. Kucuk-kucuk tiba-tiba peristiwa-peristiwa besar dicatat. Lalu dikatakan Paulus pergi ketemu sama Lydia. What the point? Ngapain peristiwa satu nama orang tidak penting harus dicatat seperti ini? Justru itu Tuhan berperkara menyatakan maksudnya. Lydia seorang perempuan non-Yahudi. Tetapi walaupun dia non-Yahudi, dia beribadah kepada Allah. Dia mau ikut agama Yahudi. Maka di tengah pengharapan banyaknya dewa-dewa, dia sudah kaya. Tapi dia nggak bisa lihat itu pengharapan. Dan herannya dia mau percaya kepada agama Yahudi. Satu-satunya konsep agama yang percaya kepada Allah monoteis. Dia cuma mau percaya kepada satu Tuhan. Gak ada serap yang lain.
Kalau Tuhanmu ini nggak mendengar kamu, nanti kamu pengharapannya dari mana? Ya itu kan konsepnya agama politeis. Oh dewa A, diem aku punya dewa B. Diem aku punya dewa C. Tapi Lydia, orang yang begitu kaya ini, memutuskan untuk percaya hanya kepada satu Allah. Yang dia percaya hanya satu Allah yang berkuasa atas alam semesta. Sayangnya dia belum mengenal siapa Allah itu. Maka di dalam hal ini ketika dia mendengar Injil dia bertobat, mengerti Allah yang sesungguhnya yang dikatakan perjanjian lama itu adalah Kristus di dalam terang perjanjian baru yang diberitakan Paulus. Maka sebagai wanita non-Yahudi sebenarnya dia akan dianggap warga kelas 2 bagi orang Yahudi. Yahudi itu kan punya kastanya. Pria nomor 1, wanita nomor 2, anak-anak di bawah lagi. Oh budak-budak itu paling remeh, paling rendah. Oh Gentiles itu orang rendah. Jadi kalau dia sudah non-Yahudi, perempuan lagi, lebih rendah lagi. Nah ini kacamata orang Yahudi terhadap Lydia. Lalu bagaimana? Bayangkan ketika Lukas mencatat ini, orang Yahudi baca, Lydia, sudah perempuan, lalu orang non-Yahudi ditulis lagi. Ini cara Tuhan menegur hati mereka. Maka di dalam hal ini Tuhan mencatat, walaupun kacamata Yahudi ini orang remeh, tapi dari kacamatanya Tuhan, Tuhan bekerja juga dalam hati orang seperti ini. Bagi saya, kisah para rasul sangat bijaksana di dalam menuliskan hal ini. Ada orang yang bilang, iya wanita rendah tapi kan kaya, makanya dituliskan. Oh ya karena orang kaya wajar. Oh tidak saudara, kisah para rasul langsung buru-buru mencatat. Dari pertobatan Lydia langsung menuju kepada pertobatan seorang budak perempuan yang sangat tidak masuk hitungan. Jadi dua-duanya dari ekstrim sini diterima di dalam kasih karunia. Ini Injil membawa kita kepada kesadaran kita orang yang tidak layak pun diterima oleh Tuhan di dalam anugerahnya. Maka di dalam hal ini antisipasi cara Roh Kudus memimpin Lukas mencatat. Tidak ada alasan untuk mengatakan ya gara-gara dia kaya diterima. Karena faktanya si wanita budak itu pun diterima. Maka Lydia seorang wanita kaya ini dia orang yang independen. Dia bekerja dengan luar biasa. Dia dikatakan penjual kain ungu dari Tiatira. Maka dia menjual di pasar kelas atas. Nggak ada orang jual ini di pasar-pasar tukang jual sayur. Saudara tidak, Tiatira tempat dia ambil kain ini itu sangat terkenal dengan pewarnaan. Sekarang ada pewarna kimia gampang ya, baju kita warna-warni. Zaman dulu itu warna itu terlalu susah dibuat. Baik dari akar pohon-pohon tertentu itu muncul. Biasanya dari akar-akar pohon hanya keluar warna, beberapa warna dasar saja. Hijau, biru, coklat dari akar warna, ataupun beberapa yang paling susah keluar merah. Ungu itu tidak bisa keluar dari akar. Nah ini susah. Maka apa yang mereka lakukan? Orang Tiatira sangat terkenal di dalam berusaha menghasilkan warna. Ini tercatat di dalam beberapa prasasti yang mencatat tentang kehidupan para orang di Tiatira. Maka kain ungu itu sangat langka dan sangat sulit dibuat. Makanya jadi mahal sekali. Ini jadi barang mewah. Bahkan dikatakan lebih mahal dari emas. Jadi sangat mahal karena terbuat dari lendir atau kelenjer dari kerang laut namanya murex. Jadi kerang itu diambil dari laut yang gak terlalu dalam, diambil satu-satu. Dulu kan gak bisa pakai jalannya, kerang kok. Jadi harus berenang di laut yang dangkal, gak terlalu dalam tapi juga bukan hanya secetek di pinggir pantai. Agak masuk ke karang-karang. Diambil satu-satu kerang ini, lalu harus dibuka satu-satu, diambil dia untuk diambil kelenjernya. Nah ini yang dikumpulkan satu-satu, butuh ribuan kerang. Lalu setelah diambil diapakan? Maka kerja keras selama berminggu-minggu, ambil semua kerang ini kumpul dalam satu ember, lalu difermentasikan dari kelenjernya itu, lalu nanti mulai setelah difermentasikan dipanaskan pelan-pelan pakai api sampai berubah warnanya, mulai dari hijau, dari bening dia, kelenjernya itu bening, hijau, biru, sampai akhirnya jadi ungu. Setelah jadi ungu, nanti diproses lagi supaya makin keluar ungunya. Salah apinya gagal. Ribuan kerang tadi sudah dikerjakan setengah mati. Jadi proses berminggu, berbulan-bulan. Setelah keluar warnanya nanti baru kainnya dicelup. Setelah dicelup, dijemur.
celup lagi dengan warna berikutnya. Maka prosesnya berulang-ulang demikian, itu sebab kain ini menjadi begitu mahal. Nah inilah yang dijual oleh Lydia. Tetapi di tengah-tengah segala kenikmatan kekayaan yang telah diterimanya, apa yang dialaminya saudara? Dia tidak pernah dipuaskan dengan apa yang dunia tawarkan. Baginya Injil menjadi jawaban. Dia pergi dengan rela. Dia sudah mendapatkan kenikmatan di kota paling besar. Tapi dia pergi ke pinggir kota hanya untuk berdoa bersama perempuan-perempuan lain. Iman macam apa ini? Bukankah segala kenikmatan telah kau nikmati? Tapi dia tidak melihat itu. Dia melihat kepada apa yang menjadi kebenaran yang memuaskan hatinya. Saudara, somehow kita bertanya dalam diri kita, apa yang kita kejar di dunia ini? Apa yang kita harapkan di tengah-tengah dunia ini? Kita bukan berarti tidak mengerjakan tugas panggilan kita di tengah dunia kerja. Tapi sebegitu eagernya jugakah kita untuk mengejar kebenaran? Lydia, orang-orang kaya yang cari dia karena hunting terhadap kain ungu. Bukan dia yang cari orang yang cari dia. Tetapi dia sendiri tidak merasa itu menjadi prioritas. Nah mirip surat Filipi yang dikatakan semua dianggap sampah. Dia rela pergi, orang kaya pergi pinggir lorong ikut sungai hanya untuk ketemu orang-orang wanita-wanita lain untuk berdoa. Yang dimana di situ dia mungkin dimarginalkan. Lu boleh kaya tapi lu non Yahudi, kami kelas pertama. And yet dia tetap stay di situ karena hati yang mau mengenal Tuhan. Ini catatannya. Maka Paulus mengabarkan Injil kepada mereka di tempat itu. Dan Tuhan masuk ke dalam hatinya, menerangi hatinya, dan dia menerima Kristus dan dikatakan bukan hanya dia, seisi keluarganya dibaptiskan. Lydia pasti seorang pinter. Tidak mungkin bisa bertemu dengan orang-orang kaya untuk bicara, untuk jual kainnya dengan sembarangan. Maka dia punya kebutuhan intelektual. Dan apa yang dicatat oleh Lukas? Ketika dia mendengar, ayat 14 itu tadi yang kita baca. Di gambaran bahasa aslinya, turut mendengar, bahasa Indonesianya sebenarnya secara harfiah konsisten mendengar, seksama mendengar. Karena intelektual. Maka Tuhan membuka hatinya melalui jalan pertobatan dari intelektual yang dibuka. Saudara sekalian, apa yang menarik dari kalimat ini? Sesederhananya, Tuhan punya pintu untuk mengabarkan Injil itu dengan berbagai macam cara. Kepada Lydia melalui cara intelektual. Kepada nanti berikutnya wanita yang budak yang rendah itu lewat bahasa pastoral diusir roh jahat itu. Dia membutuhkan pelayanan secara pastoral di dalam psikologinya yang terganggu. Kepada Lydia pelayanan intelektual membawa berita untuk menaklukkan pikirannya. Nanti kepada kepala penjara lewat kuasa mukjizat Tuhan menaklukkan pengharapan politiknya Romawi. Maka di sini kita boleh belajar melihat tidak ada yang namanya satu metode penginjilan saja untuk mengabarkan Injil. Pokoknya saya hafal satu metode penginjilan, saya pakai itu kemana-mana. Ya tidak bisa, kita harus terus belajar. Ada yang kala melalui cara kesaksian, ada cara kadangkala memberitakan firman, ada kadangkala cara melalui traktat, macam-macam cara. Tuhan bisa pakai untuk mengabarkan Injil. Itu sebab kalau kita mengatakan kita menjadi bagian dari Kristus. Dan tadi saudara-saudara yang mengambil janji bersedia untuk kabarkan Injil. Nah ini gambaran yang dikatakan Kisah Para Rasul. Menjadi saksi Tuhan. Dan tidak berhenti di situ saudara sekalian. Apa tanda dari buah pertobatan? Yang penting saya dibaptis, saya sudah percaya Yesus, hore. Yang penting nanti ya saya ke gereja kasih perpuluhan, hore. Yang penting saya sudah kasih persembahan, hore. No. Apa arti pertobatan dari kisahnya Lydia? Singkat tapi begitu limpah untuk dibicarakan. Untuk kita lihat, dia tidak berhenti kepada urusan menerima Kristus dan seluruh keluarganya dibaptiskan. Tapi buah dari pertobatannya, Lydia menyadari bahwa Paulus dan rekan-rekan akan jauh lebih baik dan jauh lebih efektif melayani kalau mereka punya tempat yang proper untuk tinggal. Kalau mereka punya orang yang bisa diakui di tengah lingkungan. Siapa? Nggak ada yang pernah lihat mereka, nggak ada yang pernah kenal mereka. Maka kalau mereka di rumahnya Lydia, mereka punya pelayanan yang aman, yang sehat, yang bisa menguatkan mereka, dan orang bisa mengenal mereka lewat Lydia. Pintu masuk Injil jadi lebih besar. Lihat apa yang dipikirkan Lydia. Dia tidak memikirkan dirinya,
tapi dia boleh memikirkan bagaimana seluruh potensi dan berkat yang diberikan Tuhan kepadanya boleh dipakai Tuhan untuk menyatakan Injil. Saudara, kita tidak tentu harus menjadi Lydia yang kaya, tapi mari kita belajar apa arti pertobatan. Seluruh potensi hidupmu dimurnikan Tuhan, dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Apa potensimu? Mintalah Tuhan untuk itu dikembangkan seluas-luasnya, untuk boleh dipakai Tuhan bagi kerajaannya. Inilah doa Lydia dari buah pertobatannya. Sekecil apapun itu, dari kita anak-anak, dari kita orang muda, dari kita orang tua, segala potensi kita, biarlah itu menjadi saksi bagi dunia bahwa kemuliaan Tuhan dinyatakan. Biarlah melalui seluruh potensi dan kesempatan Injil diberitakan. Lydia mungkin tidak fasih, tapi dia tahu melalui rumahnya bisa melayani dan bisa menjadi berkat untuk pintu Injil masuk, maka dia menyediakannya. Dan dikatakan di situ, dia mendesaknya. Pakai tesis teologis lagi. Kalau kamu benar-benar yakin aku orang percaya, datang untuk menumpang. Bukan, ayo singgah makan di rumah. Menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Dan justru melalui itu, Paulus dan rekan-rekan bisa pergi mengabarkan Injil. Dia pasti punya rumah yang besar dan dia mengundang para misionaris ini untuk tinggal di rumahnya. Hati yang begitu luas untuk bersama-sama melayani di dalam porsinya masing-masing. Nah, ini yang disebut dengan pertobatan. Bahwa pertobatan memimpin hidupmu, memimpin kita untuk mempersembahkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk dipakai seluas-luasnya bagi kerajaan Allah. Ini arti kita dipimpin oleh Roh Kudus. Itu artinya, saudara sekalian, dari judul yang kita beritakan di hari ini, terang Kristus itu ada di tengah kegelapan kota. Terang Kristus itu juga mengubahkan hati kita. Penutup apa yang kita renungkan pada hari ini. Tuhan memanggil Lydia. Tuhan memanggil budak perempuan. Tuhan memanggil kepala penjara. Hari ini Tuhan memanggil kita. Orang-orang yang mungkin tidak diperhitungkan oleh dunia. Orang-orang yang dipandang sebelah mata oleh dunia. Tapi Tuhan tidak melihatmu dari kreditmu. Tapi Tuhan memandangmu dari kasih karunia dan anugerahnya. Dia memanggil kita. Dia menebus kita dari berbagai macam latar belakang. Hari ini kita dipanggil semata-mata hanya karena belas kasih-Nya turun atas kita. Maka di sini kita boleh belajar ketika kita beroleh keselamatan yang telah diberikan oleh Allah. Dia bukan hanya menebus kita untuk nanti, tapi dalam keselamatan yang telah kita terima, tanda kita menjadi mengalami keselamatan, buah dari pertobatan, maka Allah Roh Kudus memproses kita, membentuk kita, memurnikan kita, dan mengundang kita masuk ke dalam bagian dari gereja sebagai bagian dari keluarga kerajaan Allah. Tentu ada gesekan di situ, tentu ada hal yang gak enak di situ, tapi itulah cara Roh Kudus memurnikan kita untuk menjadi orang-orang benar yang dipakai Tuhan. Dan Tuhan tidak memanggilmu, sekali lagi, berkali-kali saya teriakkan ini untuk kita sebagai jemaat Tuhan untuk menyadari. Saudara, Tuhan tidak menebusmu, darah Kristus tidak tertumpah bagimu, daging tubuh Kristus tidak tercabik bagimu, hanya supaya engkau menjadi tamu di tempat ini, hanya sebagai seorang penonton di tempat ini. Tidak, melainkan Tuhan menebusmu, menjadikanmu kudus, bahwa seluruh hidupmu, keluargamu, waktumu, pekerjaanmu, hobimu, segalanya telah dikhususkan menjadi milik kepunyaan Allah. Karena itu persembahkanlah dirimu, persembahkanlah seluruh potensimu, persembahkanlah seluruh waktumu, dan setiap hal yang Tuhan sudah percayakan kepadamu untuk menjadi kesaksian bagi kemuliaan Allah, sebagaimana mereka yang telah dipanggil di dalam sejarah. Sekarang, sekali lagi, panggilan itu tiba kepada kita. Persembahkan hidupmu bagi kemuliaan-Nya, bukan untuk menjadi tamu atau penonton di dalam gereja Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, beri kami hati untuk terus belajar dan bertumbuh. Beri kami kesadaran untuk mengerti di dalam seluruh ibadah kami sepanjang hari ini. Kami telah menyaksikan bagaimana kami dipersatukan menjadi keluarga kerajaan Allah. Kami telah menyaksikan kuasa Injil yang mempertobatkan orang-orang dalam sejarah dan juga bagi kami saat ini. Kami sadar kami terlalu lemah. Tidak ada satupun dalam diri kami yang boleh layak untuk menerima anugerah Allah. Tapi semata-mata karena kasih karunia-Mu, Kau panggil kami, Kau tebus kami. Karena itu dengan segala kegentaran kami berkata, di sini kami Tuhan, sebagaimana dalam sejarah Engkau telah membangkitkan orang-orang yang mau Kau pakai untuk kemuliaan-Mu.
Kami yang telah kau tebus, biarlah dengan rela berkata, pakailah kami, seluruh hidup kami, potensi kami untuk kemuliaan Allah. Kuduskan kami gerejamu di tempat ini. Pimpin kami gerejamu di tempat ini. Bertumbuh bersama, bersekutu bersama, melayani Tuhan bersama. Ini doa kami, ini kerinduan kami, biarlah seluruh kehidupan kami sampai seumur hidup kami boleh sungguh-sungguh memperkenankan hati Tuhan, memuliakan memuliakan nama Tuhan, menggenapi kehendak Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.